Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Krian Syafari Sipunundopi dengan stambuk M1B1 19084, jurusan Ilmu Lingkungan, kelas Ilmu Lingkungan C. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, maka saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan PowerPoint yang diberikan oleh Bapak, yaitu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan. Sejak pertama kali berkumpul di desa dan memanfaatkan api, merupakan awal terjadi penurunan kualitas udara ataupun kualitas lingkungan oleh manusia. Masalah semakin serius akibat dari dampak pertambahan populasi secara eksponensial dan meningkatnya industrialisasi masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan mungkin melalui perubahan-perubahan kimiawi, fisika, dan biologis dalam lingkungan melalui modifikasi atau perancuan terhadap sifat fisik dan perilaku biologis, udara, air, tanah, makanan, dan limbah, karena dipengaruhi oleh pertanian, industri, dan kegiatan sosial manusia. Sejarah mencatat pada awal revolusi pertanian telah menggunakan berbagai macam bahan kimia yang begitu saja dibuang ke lingkungan. Demikian juga limbah industri yang pada awalnya dibuang tanpa melalui proses pengelolaan ke lingkungan, merupakan penyebab cepatnya menurunnya kualitas lingkungan. Entah itu limbah udara, limbah air, dan semua limbah yang terjadi hasil kegiatan industri itu langsung dibuang ke lingkungan. Di Indonesia sendiri, penelitian penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan. Seperti pada tahun 1996, perguruan tinggi pada tahun 1996, masyarakat Semarang dibuat gundah karena publikasi hasil penelitian dosen perguruan tinggi di kota itu tentang kandungan logam berat, PB, CDHG, dan lain-lain pada daging ayam broiler. Cemaran logam berat dalam jaringan tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan diakibatkan karena terkontaminasinya lingkungan oleh logam berat. Konsekuensinya, ternak maupun tanaman yang dipelihara di lingkungan tersebut itu akan mengalami penurunan mutu pula, termaksud meningkatnya residu senyawa-senyawa pencemar. Pencegahan keracunan pada umumnya memerlukan perhitungan terhadap toxicity, hazard, risk, and safety. Hazard adalah suatu zat kimia, dapat diartikan dengan kemungkinan zat kimia tersebut untuk menimbulkan cedera. Dalam bahasa Indonesia, hazard dapat diterjemahkan dengan bahaya. Toxicity atau toksisitas memiliki pengertian yang berbeda dengan hazard, di mana seperti yang telah dibahas pada bab pengantar toksikologi ini sendiri, di mana toksisitas merupakan deskripsi dan kuantifikasi sifat-sifat toksis suatu xenobiotika. Umumnya, toksisitas merupakan pernyataan relatif dengan suatu tokson. Risiko adalah besarnya kemungkinan suatu toksin yang dimaksud untuk menimbulkan keracunan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa toksikologi secara umum menelaah tentang mekanisme mengenai efek-efek yang tidak diinginkan, adverse effects dari zat kimia terhadap organisme hidup, gabungan berbagai efek potensial yang merugikan, serta terdapatnya berbagai ragam bahan kimia di lingkungan kita membuat toksikologi sebagai ilmu yang sangat luas. Masalah-masalah yang menentang toksikologi lingkungan adalah tugas yang rumit dalam pencarian akibat dari pengaruh terhadap individu organisme dalam lingkungan dan sebaliknya disebabkan pengaruh perubahan ekologis yang dialami oleh individu itu. Poin pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia itu dilepas ke lingkungan langsung, menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kesehatan fisik, kimia, biologis, dan estetis. Selain manusia sendiri, tentu saja makhluk hidup lainnya yang melepaskan limbah ke lingkungan umumnya dianggap sebagai bagian dari sistem alamiah. Apakah limbah tersebut memberi pengaruh buruk atau tidak?
sehingga pencemaran biasanya dianggap terjadi sebagai hasil dari tindakan manusia itu sendiri. Dengan demikian, proses pores alamiah dapat terjadi dalam lingkungan alamiah yang sangat mirip dengan proses pores pencemaran. Keberadaan pencemaran sendiri di lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya tersebut. Perlu diingat kembali, di sini kadang pencemaran tersebut diperlukan suatu penilaian subjektif. Terkadang pengaruh buruk atau baik dari pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara makanan tumbuhan dilepas ke jalur perairan, menyebabkan pertambahan jumlah tumbuhan yang ada dan seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah ikan. Jadi, nelayan akan menganggap tindakan ini menguntungkan, dengan demikian bukanlah pencemaran. Sebaliknya, pengelola pasukan air minum pengikatan jumlah tanaman air dan ikan memerlukan pengikatan biaya dan prosedur pengelolaan air minum, sehingga pihak pengelola air minum menganggap bahwa toksikologi lingkungan 33 pencemaran telah terjadi. Dalam hal ini dengan diperlukan pengembangan sistem penilaian pencemaran yang disesuaikan dengan peruntukan dari lingkungannya itu sendiri. Poin kedua, sifat alamiah lingkungan. Secara alami, terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksik. Keberadaan dari masing-masing senyawa polusi udara, gas buang mesin-mesin industri, dan kendaraan bermotor. Pada temperatur normal, gas nitrogen dan oksigen yang mengisi sebagian besar udara di atmosfer kita ini tidak bereaksi satu sama lain. Sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogen dioksida timbul akibat radiasi ultraviolet dan sinar matahari yang dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan gas hidrokarbon di udara. Akan berinteraksi satu sama lain menghasilkan senyawa proksiolit nitrat yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursornya. Reaksi pembentukan polutan baru ini disebut sebagai fotokimia oksidasi. Sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogen dioksida. Timbul akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan bereaksi gas hidrokarbon di udara. Akan berinteraksi satu sama lain menghasilkan senyawa peroksialkil nitrat yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursornya. Reaksi polutan baru disebut fotokimia oksidasi. Poin ketiga, persistensi zat kimia di lingkungan. Jadi terdapat berbagai proses abiotik dan biotik di alam kita ini berfungsi menguraikan zat kimia di lingkungan kita. Banyak zat kimia yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan kita sendiri. Namun melalui proses-proses biotik dan abiotik ini terjadi penurunan risiko toksisitasnya di lingkungan. Karena melalui proses ini, waktu parotoksikan di lingkungan yang relatif singkat. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan, entah itu tanah, air, maupun udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Degradasi abiotik. Degradasi abiotik adalah proses degradasi kimia secara biotik, umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air, hidrolisis. Proses fotolisis pada dasarnya cahaya sinar ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia, sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Fotolisis umumnya terjadi di atmosfer atau permukaan air, di mana kedua tempat tersebut mendapatkan intensitas penyiraman yang terbesar. Yang kedua, degradasi biotik. Degradasi biotik ialah penguraian zat kimia di lingkungan secara biokimia. Umumnya proses ini berlangsung sangat lambat dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dari mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Jadi degradasi biotik melibatkan proses enzimatis
dari berbagai organisme, dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Poin keempat, proses bioakumulasi. Bioakumulasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme, baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan biotik seperti air, udara, dan tanah, maupun melalui rantai makanan. Selain bioakumulasi, pelipat gandaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Proses pelipat gandaan substansi pencemar dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya dan mungkin menunjukkan peningkatan kepekatan dalam makhluk hidup sesuai dengan keadaan trofik mereka, dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Umumnya hubungan antara konsentrasi pencemar di lingkungan dan di dalam jaringan makhluk hidup dinyatakan dalam parameter faktor biokonsentrasi atau dalam kurung BCF, bioconcentration factor. Faktor biokonsentrasi merupakan rasio antara konsentrasi suatu zat kimia di lingkungan dengan konsentrasi dalam jaringan makhluk hidup. Dalam lingkungan alamiah, derajat biomagnifikasi biasanya merupakan suatu fungsi yang rumit dari satu, jumlah mata rantai dalam rantai makanan. Yang kedua, jenis-jenis makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, keadaan ilmiah dari senyawa yang diakumulasikan. 4, dosis dari senyawa kimia dari setiap tingkat rantai makanan. Dan yang kelima adalah lamanya berhubungan dengan pencemar. Fungsi ini semakin rumit karena pada kenyataannya keseluruhan biomagnifikasi dalam sistem alamiah adalah tidak menentu. Poin kelima, pencemar udara. Pencemaran udara pada umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan-gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Yang dimaksud dengan polutan udara primer di sini adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer dapat berupa komponen alamiah seperti karbon dioksida yang meningkat jumlahnya sampai di atas konsentrasi batas normalnya, atau sesuatu yang tidak biasanya terdapat di udara seperti senyawa timbal. Polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi-reaksi kimia, diantaranya berbagai komponen di udara itu sendiri. Kusno Putranto pada tahun 1996 mengelompokkan polutan di udara itu menjadi 10 kelompok besar, yaitu yang pertama karbon dioksida, yang kedua sulfur dioksida, ketiga nitrogen benzen, ketiga nitrogen oksida, keempat hidrokarbon, benzen, kelima oksidan fotokimia, yang keenam itu partikulat, yang ketujuh senyawa organik lainnya, yang kedelapan itu senyawa organik, yang kesembilan substansi radioaktif, dan yang kesepuluh itu kebisingan. Jadi kebisingan di sini memang juga termasuk dalam pencemaran udara. Poin selanjutnya, sulfur dioksida dan hujan asam. Secara alamiah, gas-gas karbon, sulfur dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat lainnya dalam tanaman dan hewan. Sulfur dioksida atau yang biasa dikenal dengan SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfat. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara di katalisis oleh garam, mangan, dan besi. Di atmosfer, karbon dioksida dalam keseimbangan dengan air sebagai presipitasi menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur oksida, nitrogen oksida,
dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam berpengaruh pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam-logam toksik yang kemudian diserap oleh sedimen atau biota perairan. Pelepasan logam-logam toksik ini dapat juga berpengaruh pada ekosistem alamiah perairan. Hujan asam, khususnya asam sulfit dalam tanaman ini, dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin dapat menghilangkan ion dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi piefitin, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Asam sulfit dapat juga merusak molekul protein, yaitu mengoksidasi ikatan sulfidanya. Akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada tanaman, dan yang paling buruk itu adalah kematian dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya, polusi udara dan kesehatan. Nah, polusi udara ini dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan, yang kedua efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan, yang ketiga kanker paru-paru, dan yang keempat adalah efek terhadap bukan saluran pernafasan. Yang termaksud efek saluran pernafasan akut adalah serangan asmatis, saluran nafas yang hiperaktif, infeksi saluran pernafasan, dan perubahan fungsi paru yang reversibel. Sedangkan efek kronik terjadi akibat pemaparan jangka panjang terhadap polusi udara, yaitu seperti kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis, perubahan dalam perkembangan, dan proses penuaan paru-paru. Timbal di udara yang terserap dapat menimbulkan gangguan-gangguan saraf pada anak-anak, termaksud kurangnya kemampuan belajar atau penurunan IQ, dan hiperaktivitas, kerusakan ginjal. Benzen yang biasanya merupakan cemaran udara pada industri karet dan bahan kimia, industri penyulingan minyak bumi, diketahui dapat menyebabkan leukemia pada pekerja-pekerjanya. Karbon dioksida mungkin berperan dalam perkembangan penyakit jantung ischemic heart disease, di mana otot-otot jantung tidak mendapat cukup oksigen dalam waktu yang lama dan jaringan-jaringannya perlahan-lahan mati. Poin terakhir, pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga. Insektisida, tumbuhan-tumbuhan, herbisida, jamur dan lumut, fungisida, tikus besar dan kecil, rodentisida, kutu, akarisida, bakteri, bakterisida, burung avisida, cacing gelang, nematisida, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki, yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Penggunaan pestisida sendiri telah diakui memberi keuntungan bagi manusia. Namun mengingat bahaya yang ditimbulkan, perlu pertimbangan-pertimbangan suatu penggunaan pestisida yang rasional. Dampak lingkungan yang dapat kita rasakan terhadap penggunaan pestisida ini berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termaksud makhluk bukan sasaran, sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis itu sendiri. Yang kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan, sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan, dan dengan demikian keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.